Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Mustafa Kamil dalam mata kuliah Akuntansi Dasar. Kita masuk ke neraca lajur perusahaan industri atau pabrik. Di neraca lajur perusahaan industri atau pabrik itu ada tambahan kolom harga pokok produksi. Untuk kolom neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian atau AJP, dan kolom NSD, neraca saldo disesuaikan, itu sama dengan neraca lajur perusahaan jasa dan dagang. Tolong Anda tonton dan pelajari kembali di perusahaan jasa dan dagang. Untuk kolom harga pokok produksi, yang masuk harga pokok produksi semua biaya yang ada di pabrik. Meliputi 3, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP. Nah, yang pertama, biaya bahan baku. Nanti pembelian bahan baku masuk sini, harga pokok produksi. Ongkos angkut bahan baku. Retur pembelian bahan baku. Potongan pembelian bahan baku. Lalu, biaya tenaga kerja langsung. Lalu semua biaya overhead pabrik atau BOP masuk kolom harga pokok produksi. Ditambah lagi nanti ikhtisar harga pokok produksi. Nilainya tinggal dipindahkan dari kolom NSD. Tinggal pindahkan aja. Tapi hanya tadi ya, biaya-biaya yang ada di pabrik. Lalu kita masuk kolom rugi laba. Di kolom rugi laba itu yang masuk penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, semua biaya administrasi, semua biaya penjualan, dan ikhtisar rugi laba. Lalu di kolom neraca, yang masuk kolom neraca, semua aktiva, semua utang, dan semua modal masuk neraca. Untuk kolom neraca saldo, Anda tinggal pindahkan dari neraca saldo yang ada di soal. Nah, neraca saldo ini Anda pindahkan satu persatu. Dimulai dari kas. Terus sampai semuanya dipindahkan. Kas 110, nomor perkiraannya 100 juta. 100 juta. 111 bank 67 juta 600. Begitu nanti seterusnya sampai akhir kita pindahkan satu persatu.
setelah Anda pindahkan semua data nilai dari neraca saldo, jangan lupa dijumlahkan di bawahnya. Jumlahnya harus sama. Nah, jumlahnya alhamdulillah sama. Selanjutnya kita masuk ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Tinggal kita pindahkan jurnal penyesuaian yang pernah kita buat. Kita lihat. Nah, jurnal penyesuaian ini yang pernah kita buat, itu kita pindahkan satu persatu. Kita pindahkan satu persatu. Mulai dari atas. Kita pindahkan mulai dari biaya penyusutan pabrik. Atau biaya depresiasi bagian pabrik. Boleh. Nilainya 7.500.000. Kita lihat di sini. Ada tidak biaya penyusutan pabrik atau biaya depresiasi pabrik. Nah, ini ada. Nih. Ada biaya depresiasi pabrik. Tinggal kita pindahkan di debit nilainya. 7.500.000. Setelah itu kita turun. Biaya penyusutan bagian penjualan atau biaya depresiasi bagian penjualan 4.500.000. Ada nggak di sini biaya depresiasi bagian penjualan? Nah, ini ada biaya depresiasi bagian penjualan. Kalau ada, tidak usah ditulis di bawah. Tinggal kita letakkan nilainya di debit di kolom ayat jurnal penyesuaian. 4.500.000. Kita teruskan. Biaya penyusutan bagian administrasi atau biaya depresiasi bagian administrasi. 3 juta. Nah, di sini ada tidak biaya depresiasi administrasi. Nah, ini ada. Ya, biaya depresiasi bagian administrasi. Tinggal kita pindahkan nilainya di debit 3 juta. Lalu akumulasi penyusutan gedung 15 juta. Ada nggak di sini akumulasi penyusutan gedung? Atau akumulasi depresiasi gedung. Nah, di sini ada sudah. Ya, yang kursor saya goyang-goyangkan, tinggal kita pindahkan di kredit. Ya. Berapa tadi? 15 juta. Nah, seperti ini. Ini adanya di kolom AJP, ya. Kita turun lagi. Biaya penyusutan pabrik atau biaya depresiasi pabrik 37.500.000. Nah, kita cari di sini biaya depresiasi pabrik. Nah, ini sudah ada, ya. Nah, di sini sudah ada 7.500.000.
kita tambahkan yang tadi. Yang tadi berapa? 37.500.000. Nah, di sini nilainya jadi 45 juta. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Akumulasi penyusutan mesin atau akumulasi depresiasi mesin 37.500.000. Nah, cari di sini akumulasi depresiasi mesin. Nah, ini ada ya. Tinggal kita letakkan nilainya di kredit di kolom AJP 37.500.000. Nah, seperti ini. Ya. Kita letakkannya di kredit. Lalu turun ke nomor 3. Biaya penyusutan pabrik 2.400.000 atau biaya depresiasi pabrik. Nah, kita cari di sini biaya depresiasi pabrik. Oh, sudah ada di sini ya. Nah, nilainya 45 juta. Kita tambahkan dengan nilai yang tadi 2.400.000. Jadi nilainya 47.400.000. Nah, seperti ini, 47.400.000. Terus, biaya penyusutan bagian penjualan 4 juta. Atau biaya depresiasi bagian penjualan. Kita lihat di sini biaya depresiasi bagian penjualan. Oh, sudah ada sini. Ya. Ini biaya depresiasi bagian penjualan. Sudah ada nilainya 4.500.000 ditambah dengan 4 juta. Jadi nilainya di sini 8.500.000. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Biaya penyusutan bagian administrasi atau biaya depresiasi bagian administrasi 1.600.000. Kita lihat di sini biaya depresiasi bagian administrasi. Ini sudah ada. Berarti 3 juta ditambah dengan 1.600.000. Nilainya 4.600.000. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Akumulasi penyusutan kendaraan 8 juta. Atau akumulasi depresiasi kendaraan. Kita cari akumulasi depresiasi kendaraan. Oh, di sini sudah ada. Ini ya, akumulasi depresiasi kendaraan. Kita letakkan nilainya di kredit di kolom AJP 8 juta. Nah, seperti ini. Kita teruskan ke nomor 4. Biaya penyusutan bagian penjualan atau biaya depresiasi bagian penjualan 1.250.000. Kita cari di sini biaya depresiasi bagian penjualan. Oh, ini sudah ada ya, biaya depresiasi bagian penjualan. Di sini
nilainya 8.500.000 ditambah dengan 1.250.000. 9.750.000. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Akumulasi penyusutan peralatan atau akumulasi depresiasi peralatan 1.250.000. Kita lihat di sini ada nggak akumulasi depresiasi peralatan atau akumulasi penyusutan peralatan. Oh, ini sudah ada. Ya, kita letakkan di kredit sini 1.250.000. Nah, seperti ini. Letaknya di kredit ya di kolom AJP. Nah, ini akumulasi penyusutan peralatan. Selanjutnya kerugian piutang 2.320.500. Nah, di sini ada tidak kerugian piutang? Kita cari ada tidak kerugian piutang. Jika tidak ada, maka kita letakkan di bawah 632. Kerugian piutang. Kita letakkan nilainya di debit 2.320.500. Nah, seperti ini. Lalu cadangan kerugian piutang. Kita lihat di sini ada nggak cadangan kerugian piutang? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita tulis di bawah. Kita tulis 119. Cadangan kerugian piutang. Letakkan di kredit di kolom ayat jurnal penyesuaian 2.320.500. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Untuk nomor 6 ya, kita pakai yang bawah yang lebih sederhana. Ya. Pertama, ikhtisar harga pokok produksi 212 juta debit. Nah, ikhtisar harga pokok produksi itu di sini tidak ada nama perkiraannya, maka kita tulis di bawah. Ikhtisar harga pokok produksi. Kita letakkan di debit sini di kolom ayat jurnal penyesuaian 212 juta. Nah, seperti ini 212 juta. Kita teruskan. Persediaan bahan baku 197 juta kredit. Ada nggak di sini persediaan bahan baku? Oh, sudah ada ini. Maka kita letakkan di kredit 197 juta.
Nah, seperti ini. Ya. Kita letakkannya di kolom AJP kredit. Ya, letakkan di kredit. Kita teruskan persediaan barang dalam proses 15 juta kredit. Nah, ini persediaan barang dalam proses. Kita letakkan di kredit 15 juta. Nah, seperti ini. Kita teruskan. Persediaan bahan baku 243 juta. Ini persediaan bahan baku. Kita letakkan di debit 243 juta. Nah, seperti ini. Letakkan di debit di kolom AJP-nya. Sesuai yang ini debit, ya. Teruskan persediaan barang dalam proses 20 juta debit. Nah, ini persediaan barang dalam proses. Kita letakkan di debitnya sini 20 juta. Nah, seperti ini 20 juta. Teruskan ikhtisar harga pokok produksi 263 juta kredit. Nah, di sini ikhtisar harga produk pokok produksi letaknya di bawah. Tadi sudah ada. Nah, ini kita letakkan di kreditnya 263 juta. Nah, seperti ini. Letakkan di kredit. Sesuai ini kredit di jurnal penyesuaiannya. Lalu kita turun ke ikhtisar laba rugi 285 juta. Nah, kita lihat di sini ada nggak ikhtisar laba rugi? Tidak ada, kita tulis di bawah. Ikhtisar laba rugi. Kita letakkan di debit 285 juta. Nah, seperti ini. 285 juta. Debit. Lalu turun persediaan barang jadi 285 juta kredit. Kita lihat di sini ada persediaan barang jadi. Oh, ini ada persediaan barang jadi. Kita letakkan di kredit 285 juta. Nah, seperti ini. Kita letakkan di kredit di kolom AJP kredit. Persediaan barang jadi. Nah, ini. Lalu kita turun persediaan barang jadi 257 juta debit. Ini persediaan barang jadi, kita letakkan di debit 257 juta. Nah, seperti ini. Letakkan di debit. Di kolom AJP, nama perkiraannya persediaan barang jadi. Nah, ini. Kita teruskan yang terakhir,
ikhtisar laba rugi 257 juta kredit. Ikhtisar laba rugi ada di bawah ini. Kita tinggal pindahkan di kredit 257 juta. Nah, seperti ini. 257 juta. Lalu kita jumlahkan di bawah sini, ya. Debitnya dan kreditnya kita jumlahkan semuanya. Nah, ini jumlahnya sama, alhamdulillah. Kita teruskan kolom NSD. Sama seperti di perusahaan jasa dan dagang cara mencarinya. Nah, ini kas. Di neraca saldo ada, nilainya debit, di AJP tidak ada, langsung pindahkan. 100 juta. Bank, langsung pindahkan. 67 juta 600. Surat berharga langsung pindahkan 25 juta. Wesel tagih langsung pindahkan 20 juta. Piutang dagang langsung pindahkan 187 juta 900 ribu. Persediaan bahan baku di neraca saldo ini debit 190 juta ditambah debit yang ada di AJP 243 juta dikurang kredit yang ada di AJP 197 juta. Hasilnya 243 juta. Persediaan barang dalam proses 15 juta di neraca saldo debit ditambah 20 juta debit AJP dikurang 15 juta kredit AJP. Hasilnya 20 juta. Persediaan barang jadi 285 juta debit ditambah 257 juta dikurang 285 juta. Hasilnya 257 juta. Persekot sewa langsung pindahkan 12 juta. Investasi jangka panjang 50 juta. Tanah langsung pindahkan 75 juta. Gedung langsung pindahkan 150 juta. Akumulasi depresiasi gedung. Kredit ketemu kredit bertambah. Letakkan di kredit 30 juta. Mesin langsung pindahkan 750 juta. Akumulasi depresiasi mesin. Kredit ketemu kredit bertambah 187 juta 500 ribu. Kendaraan langsung pindahkan 80 juta.
Akumulasi depresiasi kendaraan. Kredit ketemu kredit bertambah 32 juta ditambah 8 juta 40 juta. Peralatan langsung pindahkan 25 juta. Akumulasi penyusutan peralatan kredit ketemu kredit bertambah. Letakkan di kredit 11.250.000. Aktiva tidak berwujud, pindahkan 50 juta. Wesel bayar, pindahkan 95 juta. Utang, pindahkan langsung 145 juta. Utang modal kerja, pindahkan langsung 195.500.000. Utang gaji langsung pindahkan 45 juta. Utang obligasi langsung pindahkan 600 juta. Modal saham langsung pindahkan 499 juta. Laba ditahan langsung pindahkan 123.500.000. Penjualan langsung pindahkan 3.022 juta. Pembelian bahan baku langsung pindahkan 1.440 juta. BTKL langsung pindahkan 173 juta. Biaya bahan pembantu 150 juta. Langsung pindahkan. BTKTL 140 juta. Biaya gaji pabrik 40 juta. Biaya listrik, telepon pabrik 37 juta. Biaya perlengkapan pabrik 15 juta. Biaya perbaikan pabrik 50 juta. Biaya asuransi pabrik 13 juta. Biaya depresiasi pabrik debit ketemu debit bertambah 131.900.000. Biaya amortisasi pabrik langsung pindahkan 12.500.000. BOP lain-lain 5 juta. Biaya gaji bagian penjualan 75 juta. Biaya listrik dan telepon bagian penjualan 20 juta. Biaya pelengkapan bagian penjualan 25 juta. Biaya perbaikan bagian penjualan 15 juta. Biaya asuransi bagian penjualan 6 juta. Nah, biaya depresiasi bagian penjualan debit ketemu debit bertambah 19.250.000. Biaya amortisasi bagian penjualan 6.250.000. Biaya iklan 200 juta. Biaya pengiriman 60 juta. Biaya penjualan lain-lain 4.250.000.
Biaya gaji bagian administrasi 90 juta. Biaya listrik telepon bagian administrasi 15 juta. Biaya pelengkapan bagian administrasi 8 juta. Biaya perbaikan bagian administrasi 10 juta. Biaya asuransi bagian administrasi 3 juta. Biaya depresiasi bagian administrasi debit ketemu debit bertambah 14 juta 100. Biaya amortisasi bagian administrasi 6 juta 250.000. Biaya administrasi lain-lain 6 juta 560.000. Biaya bunga 113 juta 190.000. Yang kerugian piutang 2 juta 320.000. Cadangan kerugian piutang 2 juta 320.000. Nah, ikhtisar untuk ikhtisar harga pokok produksi dan ikhtisar rugi laba kita langsung pindahkan aja semuanya tanpa mengurangi. Dikurangi juga boleh, cuma lebih enaknya dipindahkan semuanya. 212 juta yang dikreditnya 263 juta. Ikhtisar laba rugi 285 juta 257 juta. Nah, di jumlah ini alhamdulillah jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Jadi jumlahnya harus sama ya. Kalau nanti jumlahnya tidak sama, berarti ada yang salah. Pertama, salah menjumlahkan, atau salah mengurangkan, atau salah menulis nilai. Misalnya nilainya 2000, ditulisnya 200. Atau salah letak, harusnya di debit, tapi ditulisnya di kredit. Nah, coba cek lagi ke atas, satu persatu lagi, hingga nanti totalnya debit dan kreditnya sama. Ya, seperti ini debit, saya kasih warna aja, warna merah. Debit dan kreditnya di sini harus sama ya, yang ada di NSD. Selanjutnya kita pindahkan data yang ada di NSD ke harga pokok produksi atau ke rugi laba atau ke neraca. Kita sekaligus kita pindahkan. Kas 100 juta neraca. Bank langsung kita pindahkan ke neraca 67.600. Surat berharga neraca 25 juta. Wesel tagih neraca 20 juta. Piutang dagang neraca 187
Untuk persediaan bahan baku yang kita pindahkan dari NSD sini nilainya ya ke neraca. Persediaan barang dalam proses 20 juta. Persediaan barang jadi 257 juta. Persekot sewa 12 juta. Investasi jangka panjang 50 juta. Tanah 75 juta. Gedung 150 juta. Akumulasi depresiasi gedung neraca 30 juta. Mesin neraca 750 juta. Akumulasi depresiasi mesin neraca 187.500. Kendaraan neraca 80 juta. Akumulasi depresiasi kendaraan 40 juta neraca. Peralatan 25 juta. Akumulasi penjualan peralatan 11.250. Aktiva tidak berwujud 50 juta. Wesel bayar neraca 95 juta. Hutang dagang neraca 145 juta. Hutang modal kerja 195.500. Hutang gaji 45 juta. Hutang obligasi 600 juta neraca. Modal saham neraca 499 juta. Laba ditahan neraca 123.500. Penjualan itu ngambilnya dari sini, dari NSD, kita masukkan ke rugi laba. Di rugi laba kita tempatkan di kredit, di kolom kredit 3 miliar 22 juta. Pembelian bahan baku, dia masuk ke mana? Harga pokok produksi. Kita letakkan di harga pokok produksi. Di sininya debit, kita pindahkan juga ke debit. Saya ulang, yang masuk harga pokok produksi semua biaya yang ada di pabrik. Biaya bahan baku. Nah, di biaya bahan baku ada pembelian bahan baku, ada transport pembelian bahan baku, ada retur pembelian bahan baku, ada potongan bahan baku masuk harga pokok produksi. Lalu tenaga kerja langsung. Lalu semua biaya overhead pabrik masuk harga pokok produksi. Yang terakhir, ikhtisar harga pokok produksi. Di pembelian bahan baku masuk harga pokok produksi 1.440
juta. Nah, BTKL dia masuk harga pokok produksi 173 juta. Biaya bahan pembantu. Nah, ini BOP masuk harga pokok produksi 150 juta. BTKTL biaya tenaga kerja tidak langsung masuk BOP, masuk harga pokok produksi 140 juta. Biaya gaji pabrik BOP masuk harga pokok produksi 40 juta. Biaya listrik telepon pabrik masuk BOP, masuk harga pokok produksi 37 juta. Biaya pelengkapan pabrik BOP masuk harga pokok produksi 15 juta. Biaya perbaikan pabrik masuk harga pokok produksi 50 juta. Biaya asuransi pabrik harga pokok produksi 13 juta. Biaya depresiasi pabrik masuk harga pokok produksi 131.900.000. Biaya amortisasi pabrik masuk harga pokok produksi 12.500.000. Banyakkan nolnya. BOP masuk harga pokok produksi 5 juta. Biaya gaji bagian penjualan. Nah, biaya gaji bagian penjualan masuknya ikhtisar rugi laba. Yang masuk ikhtisar rugi laba ini itu penjualan, retur penjualan, potongan penjualan, semua biaya bagian penjualan, semua biaya bagian administrasi, ikhtisar rugi laba. Nah, masuk rugi laba. Kita teruskan. Biaya gaji bagian penjualan 75 juta. Biaya listrik bagian penjualan. Nah, ini bagian penjualan semua. Nah, tinggal pindahkan ke sini semuanya ya di rugi laba. 20 juta. Ini juga bagian ini juga rugi laba. 25 juta. 15 juta. Karena bagian penjualan semuanya masuk rugi laba. 6 juta. 19 juta 250.000. 6 juta 250.000. 200 juta. 60 juta. 4.250.000. Nah, biaya gaji bagian administrasi masuk rugi laba 90 juta. Biaya listrik dan telepon bagian administrasi rugi laba 15 juta. Biaya perlengkapan bagian administrasi rugi laba 8 juta. Biaya perbaikan bagian administrasi rugi laba 10 juta. Biaya asuransi bagian administrasi 3 juta. Biaya
depresiasi bagian administrasi 14.100.000. Biaya amortisasi bagian administrasi 6.250.000. Biaya administrasi lain-lain 6.560.000. Biaya bunga 113.190.000. Kerugian piutang masuk rugi laba 2.320.000. Nah, cadangan kerugian piutang masuknya neraca 2.320.000. Ikhtisar harga pokok produksi masuk ke harga pokok produksi. Tinggal kita pindahkan saja nilainya. 212 juta 263 juta. Nah, ikhtisar laba rugi masuk rugi laba 285 257. Nah, seperti ini. Nah, nilainya, jumlahnya itu tidak sama. Jumlahnya tidak sama. Anda lihat yang di kolom harga pokok produksi. Ini, di kolom ini, harga pokok produksi. Saya sorot biar nanti lebih jelas sampai ke bawah nilainya. Nah, debitnya lebih besar dari kredit. Nanti selisihnya kita letakkan di kredit. Selisihnya ini 2.156.400.000. Itu namanya harga pokok produksi. Harga pokok produksi. Dia letaknya di kredit, ya. Nah, kita pindahkan ke rugi laba, tapi kita pindahkannya ke debit. Nah, di sini debit. Ini di kolom rugi laba. Nah, ya rugi laba kita pindahkannya di debit dengan nilai yang sama 2.156.400.000. Nah, seperti ini. Setelah selesai seperti ini, kita jumlahkan semuanya. Kita copy saja.
ini di kolom harga pokok produksi. Ini yang saya kursor, saya goyang-goyang. Debitnya dan kreditnya sama. Ya. Debit dan kredit sama. Lalu ini yang kursor saya goyangkan, ini yang ada di rugi laba. Ini debitnya, ini kreditnya. Nah, kreditnya lebih besar. Nanti yang kreditnya totalnya kita kurangkan yang debitnya. Kita letakkan di debit. Selisihnya 138.430. Nah, ini kalau selisihnya letaknya di debit di kolom rugi laba, maka di sininya namanya laba keterangannya. Laba. Di kolom neraca, ini yang kursor saya goyangkan, debitnya lebih besar dari kredit. Kita kurangkan, selisihnya kita letakkan di kolom kredit. Nah, selisihnya di sini yang ada di kolom neraca itu harus sama selisihnya dengan yang di kolom rugi laba. Berarti laba di kolom rugi laba, ini kolom rugi laba terletak di debit, laba di kolom neraca letaknya di kredit dengan nilai yang sama. Setelah itu dijumlahkan. Kita copy saja. Nah, ini yang ada di total yang ada di rugi laba dan ini total debit dan kredit yang ada di neraca. Terima kasih. Kalau ada yang kesulitan, tanya di grup.